Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Salam Pancasila. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Pengawas, Pak Dr. Badudin, yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Mas Narto, Bapak Ibu Guru yang luar biasa, tangan Bapak Ibu Guru. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat dan karunia sehingga siang ini kita bisa bertemu dalam satu momentum yang sangat penting dan strategis. Mengapa penting? Karena workshop ini adalah salah satu kertas kerja yang nanti Bapak Ibu jadikan guideline untuk mengimplementasikan materi pelajaran menyesuaikan dengan tematik yang ada dalam kurikulum kita. Maka ini menjadi penting strategis, karena keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka itu merupakan representasi dari keberhasilan bangsa ini untuk menyiapkan SDM ke depan, SDM 100 tahun kita merdeka 2045. Generasi muda yang bisa berkarya bagi sesama tapi mencintai bangsanya ini. Karena sebetulnya implementasi kurikulum Merdeka itu adalah salah satu jawaban untuk tujuan negara ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya baru selesai berdiskusi dengan Komisi 4 DPRD Banyumas. Banyak yang disampaikan, kemudian saya sampaikan juga jawaban-jawaban yang bisa memberikan satu bentuk apa yang sedang kita hadapi saat ini. Yang mereka pertanyakan adalah zonasi. Saya sampaikan, zonasi itu adalah salah satu kebijakan yang di dalamnya mengandung satu tujuan mulia, yaitu agar orang nanti tidak mendikotomikan sekolah favorit dan tidak favorit, dalam rangka perluasan akses layanan untuk mendapatkan pendidikan mutu. Tetapi dinamika yang di lapangan, siapa yang salah? Yang salah kita semua. Karena zonasi itu belum ada, sudah ada sekolah lebih dulu. Kalau kita mengajarkan real, maka sistem dulu baru sekolah dulu. Tetapi kalau sudah terlanjur, maka bagaimana zonasi itu bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan azas proporsional. Maksudnya baik Bapak Ibu, karena memang zonasi itu, kalau kata Mas Menteri kan, kalau dulu ngajar di yang muridnya sudah pintar-pintar itu kan, tapi kalau ini kan heterogen, ya orang sing untuk pintar, orang yang merapat juga pintar, orang yang juga cetok, orang yang merapat cetok gitu. Oleh karena itu maka tadi saya sampaikan dan saya jelaskan tentang zonasi ini. Tapi yang paling pokok Bapak Ibu sekalian, bahwa keberadaan dan keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka itu sangat ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian. Paling tidak nanti Bapak Ibu, workshop ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama, bahwa nanti kertas kerja yang Bapak Ibu dapatkan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk Bapak Ibu menyesuaikan materi pembelajaran itu dengan tema-tema yang ada dalam kurikulum. Substansinya sebetulnya adalah ada yang namanya kebinekaan global, ada yang namanya gotong royong. Ini yang perlu memang kita lakukan
Yang kedua, Bapak Ibu yang nanti serumpun mata pelajarannya saling bisa mengkayakan yang serumpun itu. Karena sebetulnya Mas Narto ini saya tugasi untuk menjadikan SMP 1 Wangun itu 2. Yang pertama, SMP Negeri 1 Wangun itu bisa menjadi representasi pusat pertumbuhan akademik di wilayah Barat Banyumas. Saya inginnya, jadi orang melihat prestasi itu mana? Wangun. Zonasi tidak menjadikan Bapak Ibu kendala untuk mereka berprestasi. Karena sesungguhnya anak-anak yang tidak atau katakanlah yang kurang itu bisa menjadi lebih, sangat tergantung dari payahnya Bapak Ibu untuk menggunakan jurus silat dalam mengajar. Ini jurus tangan sakti. Tangan sakti Bapak Ibu inilah yang nanti yang menjadikan mereka bisa jadi besar. Bapak, mapelnya apa? Pak Win, mapelnya apa? Bahasa Inggris. Bagaimana tangan sakti Pak Win ini bisa menyentuh psikologis mereka, afeksi mereka, kognitif mereka, sehingga mereka bisa mencintai dan menyenangi bahasa Inggris, sehingga dalam konsep berpikirnya bahasa Inggris itu pelajaran yang mudah dan juga menyenangkan. Dengan ini, Pak panggil agak keren dikit ya, misalnya namanya David, boy sini boy, ya begitu misalnya gitu. Maka bagaimana tangan ini bisa menjadikan do did does temannya infinitif ini menjadi referensi dia. Do did does temannya infinitif itu pelajaran grammar SMP ya Pak. Dan itu saya ingat sampai sekarang. Guru bahasa Inggris nama saya, guru bahasa Inggris namanya Pak Jumiran. Kalau manggil saya the Japanese boy, karena saya katanya kayak orang Jepang. Padahal saya Jawa asli. Jadi Japanese boy. Saya bahasa Inggris saya 9 tak benar kok. Padahal saya nggak pernah bahasa Inggris. Karena itu tidak, karena saya smart. Ini dengan ini. Japanese boy, please come here. About to. Saya ingat itu. Maka saya bisa dengan mendengarkan. Maka bahasa Inggris saya 9. Maka tangan sakti ini yang ditunggu. Tapi kalau Bapak Ibu menjadikan dia gitu aja nggak bisa, gitu aja nggak bisa, gitu aja dia nggak bisa dari tangan ini. Maka guru ini punya jurus yang tidak dimiliki oleh profesi lain, jurus tangan sakti. Ini betul. Guru matematika, mana? Ada matematika. Oh, ini dengan guru matematika. Ojo galak-galak ya. Saya itu punya guru, namanya Sugeng Sumarno Pamuji. Guru SMP. Lebih hitam dari penjaringan Pak. Gondrong lah, gondrong, benar, gondrong. Pak siapa namanya? Pak Pur ya. Tenang Mas Pur. Gondrong Mas. Wujudnya bebal. Dulu kan guru boleh merokok di kelas. Betul ya Pak? Waktu itu dia dari rumah ke sekolah itu kan naik bis. Terus hutan-hutan rambutnya, tradisi langsung masuk kelas, langsung wis berapa, nggak bisa. Semua kan praktek, tetapi memang jadi bisa, tapi karena takut. Beda dengan Pak Jumiran itu yang manggil dengan sebutan itu. Di Japanese boy, ini sekarang dia bantu. Please help me. Menjadikan itu. Maka Pak Pur, bagaimana menjadikan matematika itu mudah, cerah, dan menjadikan menggugah. Karena orang matematika itu kan dianggap momok, betul tidak? Momok. Padahal sebetulnya menyenangkan. Setelah tahu rumus itu gampang. Kemarin itu saya membuka seminar matematika itu. Kenapa bisa? Mudah. Tapi kalau belum terbuka langsung. Maka ini penting sekali. Yang kedua, nanti saya Pak Narto ini SMP yang punya potensi luar biasa. Saya melihat gurunya bagus-bagus, iklim akademiknya bagus. Tinggal nanti Pak Narto saya minta menjadi desain yang bagus di sini. Ini punya. Nah, so pada saatnya walaupun tidak ada ujian nasional,
tapi prestasi akademiknya, non akademiknya bisa melampaui kota. Maka saya dinas, saya ambilkan SMP tinggi sampai ngambil untuk tampil efek, dan ternyata itu bersama orang tuanya senang karena baru pertama kali SMP Lumbir tampil di kota. Habis itu sudah siap karena tampil di bangsa. Ya paling tidak saya membuka semangat teman-teman di Lumbir untuk di dalam benaknya Lumbir tidak kalah dari kota. Sama sekali memang gurunya kita. Ibu guru apa? Guru apa? Oh, guru payah, rotok cocok. Wah, rotok serius ya. Rotok lemak-lemak ini. Ibu guru apa? Apa PKN? Tetapi ibu bukan PKN, itu kesenian. Bapak guru apa? PK. Oh, PK itu cocok. Nanti ada putih sedikit. Bapak? IPS. Oh, IPS. Itu cocok, betul-betul ceria ya. IPS itu kata pelajar santai ya. Apa? Kalau dulu kan saya itu geografi sendiri gitu ya. Sejarah sendiri, ekonomi sendiri. Saya itu hafal ekonomi itu guru SMP saya di Parpati. Parpati BSC. BSC itu bahasa ini cukup sebenarnya. Zaman sebelum kan dulu nggak ada sertifikasi. Saya mengerti taksim di situ, taksim tentang prinsip. Jadi saya pelajaran apa? Kalau geografi itu Sungai Mekong adalah sungai yang membelah dari mana ke mana. Saya ingat. Saya apa? Bapak berapa? Pendidikan agama Islam. Oh, enggak, kalau kok enggak anuan. Ibu berapa? Matematik. Oh, oke. Ini enggak orang. Matematika itu perpaduan antara roda-rodaan dengan kalem dengan agama. Kalau apa? IPS. Apa pelan? Hanya satu rumput dari IPS. IPS. Kebetulan kami ini kan tamu kan. Oh, tahu dari mana? Dari Muhammadiyah. Oh, Ya. narasumber. Ini kan mana? Amat ya. Oh, tamu ya, bagus. Peserta. Itu sama Muhammadiyah juga sama. Berapa muridnya? Berapa? Oh, kenapa nggak jadi 300? Apakah bisa? Apa? Punya nilai kelebihan yang tidak dimiliki. Bapak Ibu, saya ini 2 periode ketua Yayasan Penyelenggara Pendidikan di Jawa Timur. Kami dari TK sampai dengan SLTA. Itu sekolah kami swasta. Itu kalau tahun pelajaran baru itu harus booking. Kalau nggak booking bisa, TK-nya nggak bisa kalau nggak booking. Walaupun itu saudara saya nggak boleh, saya kan nggak bisa, saya enak aja. Saya bilang keras saya. Jadi saya dua periode, 8 tahun. Jadi Bapak Ibu, jenengan kan di daerah urban. Wangun daerah urban. Daerah urban itu adalah banyak komunitas pendatang yang hidup di daerah Wangun. Banyak klaster-klaster rumah di Wangun. Maka ibu bapak mencuri skill optionnya, mencuri perannya di situ. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca tulis Qurannya paling tidak nuansa agamanya disuarakan. Karena apa? Orang urban itu berpikir praktis dan pragmatis. Piye carane aku nyambung gawe ning anakku iso ngaji, iso ngerti agama. Sekolah apa? Tak sekolah kene SMP Muhammadiyah. Dan sekarang sudah tidak ada dikotomi organisasi, asalkan kita tenang. Buktinya Alisa banyak. Anak saya nomor 2 itu Alisa SMP, nggak mau negeri. SD-nya sudah Alisa. Ayahku SMP-nya mau Alisa saja. Saya nggak mau negeri. Itu keren. Anak saya nomor 2. Karena apa? Saya kan nggak perlu ngajari anak saya ngaji, tidak bisa ngaji kan gitu ya. Bapak itu harus sibuk, paling-paling ngecek-ngecek tak aja. Ibu apa berapa?
Dari mana Bu? Ya, Pak Sains. Ibu? Matematika. Ibu? Matematika. Itu matematika. Apa Pak? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa cocok dengan bahasa Jawa. Bahasa ini bahasa Gedong ya. Gedongnya pintar. Dari mana jenengan? Dari Pak anu PGRI. Oh, PGRI. Asli sini. Anu Subang. Sumbar. Tadi kan Banyumas Iya, ya. Banyumas. Ibu mana Bu? PS. IPS. Ibu? PPKN. PKN. Jangan cerita PKN ya. Mana? Kan? IPA. Ibu? Bahasa Indonesia. Indonesia. Ibu? Matematika. Matematika. Ibu? Indonesia. Ibu? Bahasa Indonesia. Dulu. Kan tuh bisa Indonesia. Ibu? Bahasa Inggris. Oh, benar Pak. Win. Pak Win. Ibu mana? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia mandi. Ibu? Lu kan tuh bisa Indonesia nih. Informatika. Oh. Dengan kan Eskom. Sanes. Apa? SPP. Lah ya itu sebenarnya ilmunya apa gitu? Pinter tapi sudah bisa. Mereka bisa. Karena itu ya repot. Ibu IPA. IPA, Ibu BK. BK, Ibu IPS. IPS, Ibu Lalu Pak. OTU, kita umum TU. BK, Saya orang Jawa. eh? TU. OTU, belakang PJOK. WCUK. Apa? Anunya apa? Tenis meja. Masa? Lah kok gak tau jualan ini? Baru masuk. Baru masuk. Dari mana? Saya nasi barang. Ya, SMP 1 tuh Purwokerto. dari WCUK mana? Semarang. Berarti bantu kayak. Jadi Bapak Ibu, jadi SMP Wangan itu tentang kita ini sport itu. Biar orang itu melihat, oh mana yang kita rumah. Saya gurunya juga ya, semangat, ya kita orang semangat dan tidak dari bisnya itu kelihatan ada keceriaan atau kejenuhan kan kelihatan. Walaupun saya tahu Bapak Ibu ya kreditnya oke, tapi bagaimana bisa memilih utang menjadi semangat? Loh iya, saya cerita ini. Bapak saya ini pensiunan rektor SD, rektor SD. Ibu saya dosen SD, 38 tahun tuh ibu saya SD bisa dari kelas 1. Dia saya pernah diajari ibu saya, jadi stop barang itu ya, itu di tel. Kalau nggak bisa di tel. Dan saya nggak boleh manggil ibu itu juga, harus bu guru. Ibu saya nggak bisa lah, Pak. Dia nggak pernah. Tapi saya jadi tahu. Dan saya juga masih ingat pelajaran bahasa Inggris itu dulu di kelas teman yang gini, dia pasti ingat yang beritu. Cuma mekom apa? Karena saya paling ahli soal sejarah. Sejarah apa ya saya ingat? Perang Diponegoro, siapakah pengkhianat Sultan Agung, itu menggunting Bronoto yang dijajah di makamnya di Imogiri. Itu jadi pelajaran itu tahu. Maka workshop ini paling Bapak Ibu bisa menguatkan itu semua. Dan Pak Naton saya tugasi karena di Jatilawang itu sudah bagus, tinggal di sini untuk lebih bagus lagi. Didukung ya. Pak Narto ini mewakili saya di sekolah. Representasi saya di sekolah ya Pak Kepala Sekolah. Maka dibantu. Ya, Wangon ini hebat. Wangon ini masyarakatnya maju, dinamis. Tinggal Bapak Ibu guru menguatkan itu. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa. Karena Wangon ini luar biasa. Ya. Kalau saya melihat dari tampilan luar dan mulai agak bagus ya. Tinggal nanti untuk dipercantik lagi. Mungkin malam perlu ada lampu pelatu. Tapi jangan samakan dengan karaoke ya. Ini boleh dengan karaoke. Dibuat lampu yang cantik, tamannya ini terutama. Ya. Yang terakhir, saya berharap betul workshop ini nanti bisa bermanfaat dan bisa digunakan sebagai upaya kita
pendidikan itu Pak, dinamikanya Pak. Saya ini juga tadi ditanya oleh Dewan soal rekomendasi. Saya bilang, Pak Ketua Komisi 4, sebelum saya keluar dari dinding, rekomendasi itu tidak ada. Kalaupun ada tidak banyak. Tapi begitu saya masuk kok oleh teman, kok banyak sekali rekomendasi. Gimana ini lagi? Saya bilang, jangan sampai sekolah itu mengatakan kalau mau diterima harus pakai rekomendasi, jangan. Saya pun tidak mengeluarkan rekomendasi, saya kan tidak ada. Gitu. Kalau misalnya orang, misalnya putra guru atau putra siapa yang mau masuk, maka saya tidak harus begitu. Benar, ya. Karena begitu. Ya, nanti kita benahi pelan-pelan. Saya kan meninggalkan cukup lama, merantau dari didik itu kan cukup lama ya. Jadi Kabag Humas 3 tahun, kemudian jadi Kadis Nakernya hampir 3 tahun, 6 tahun saya meninggalkan. Karena saya sebenarnya saya datang dalam posisi peringkat 31 dari 30 kabupaten kota gue. Operasi pelecehan sosial. Berarti jenengan taruh guru gue dari aku lebih top guru gue. Pelecehan sosial dari walaupun hebat. Saya masuk dan kumpulkan Semarang. Kita ambil langkah-langkah 3 minggu naik peringkat 5. Sekarang peringkat 1 Jawa Tengah. Masih bertahan terus peringkat 1. Dan di level nasional kita termasuk 3 tergiat se-Indonesia. Karena Pak, saya ini hanya dirijen, ini kerjanya Bapak Ibu sekalian. Tapi dirijen kalau nggak ngerti notasi nggak tahu, gitu. Makanya itu. Jadi karena saya paham, saya ambil itu kudu nilai. Karena pendidikan kita itu. Karena kalau PNM, platform Merdeka Mengajar tidak kita isi dengan baik, maka kita juga. Ya ternyata sekarang Jabung itu lewatnya PNM, gitu. Karena semua kebijakan pasti ada implikasinya, termasuk PNM. Maka harus kita raih. Gitu. Ada sudah berapa yang sudah unggah di atas 30 ya? Aksi nyata berapa? Berapa yang paling banyak? Berapa? Ada di atas 30? Belum. Kalau sedikit temen mana apa sport dulu? Cuma satu wangon kalau sampai ini. Ya. Berapa Pak? Ini berapa? Unggah hasil nyata berapa? Berapa? 30? Belum. Masih di bawah 20. Aduh, ini Pak kok dibenahi. Nanti yang saya panggil Pak Kepala Sekolahnya. Saya panggil juga yang kurang-kurang itu. Jadi karena saya ingin iklim akademik itu bisa diperbaiki. Nanti lewat arahan Pak Pengawas nanti bisa semuanya bisa diselesaikan. Tidak, semuanya mudah. Betul. Apalagi saya lihat ibu bapak kan sudah biasa dengan laptop, biasa dengan dunia maya, dunia air. Pak Narko, saya minta tadi pesan saya untuk menjadikan SMK Ruangan Indonesia tujuan untuk bisa dimaksimalkan untuk Bapak Ibu, Pak Kepala dibantu, ini dia menjadikan SMK Ruangan ini ke depannya luar biasa. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya mohon izin Pak Presiden teruskan sampai dengan selesai. Pastikan saya tunggu aksi nyatanya di PNM. 1 minggu ke depan saya ingin lihat SMP 1 Bangun naik apa tidak. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah berkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.